Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar suara pertobatan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada pada pagi hari ini. Mari pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, perbaiki dan bangun tembok-tembok yang rusak, yang akan kita renungkan dari kitab Nehemia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini, kami ada oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat pagi hari ini sebelum kami beraktivitas lebih jauh, kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang kami rindu dapat menuntun hidup kami, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, dan merubah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, buat kami mengerti, mengarahkan kami untuk tahu maksud isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca perenungan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana Nehemia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang mengalami kehancuran. Dan pagi hari ini Allah juga mau bagaimana kita harus membangun kembali tembok-tembok kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita akan melihat dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang pertama dari pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan ada dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa hadirat Allah semesta langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang terbeban dengan masalah orang lain. Tidak semua orang terbeban dengan persoalan yang timbul di depan matanya. Tidak juga semua orang terbeban dengan pergumulan saudaranya, pergumulan sanak saudaranya, pergumulan teman-temannya, pergumulan keluarganya, orang tuanya. Tidak semua orang terbeban dengan masalah bangsa dan negaranya, bahkan kota di mana dia tinggal. Zaman sekarang lebih banyak orang hanya bergumul tentang pergumulan dirinya sendiri, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, mencari zona nyaman bagi dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah hendak mau sampaikan pagi hari ini bagi kita? Apa yang hendak Allah mau rindukan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang selalu mengatakan bahwa iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini Allah rindu supaya kita pribadi lepas pribadi kembali menyelidiki hidup kita, kembali menyelidiki bagaimana kita saat sekarang ini hidup, bagaimana kerohanian kita, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita kembali bersama dengan Nehemia, bagaimana Nehemia memberikan pengalaman kerohaniannya di dalam Tuhan. Dia terbeban membangun tembok Yerusalem. Dia memiliki satu kepedulian yang luar biasa terhadap masalah orang lain. Allah juga mau Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini kembali membuka hati bagi setiap pergumulan-pergumulan yang timbul bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang lain, bangsa kita, gereja Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bagi kita bahwa Allah mau kita belajar dari Nehemia. Ayatnya yang kedua mengatakan,
Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, tentang Yerusalem. Dikatakan bahwa Nehemia hidup Nehemia hidup yang penuh dengan kepedulian. Hidup orang percaya tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita orang percaya harus kembali membangun satu tembok kepedulian terhadap sesama kita. Dikatakan ayat yang kedua, bagian yang pertama, aku menanyakan kabar tentang mereka, tentang orang Yahudi, tentang Yerusalem. Dikatakan oleh Nehemia, sesungguhnya Nehemia adalah pribadi yang sudah tenang hidupnya sebagai juru minum raja, yang selalu dekat dengan raja, ada tinggal di tempat yang nyaman, di zona yang nyaman. Mengapa Nehemia masih mau merepotkan dirinya untuk peduli dengan masalah orang-orang yang ada di sekelilingnya? Mengapa Nehemia masih mau menyibukkan dirinya dengan pergumulan persoalan orang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi dan Yerusalem. Bagian ini membuat saya berpikir bahwa orang percaya yang sudah nyaman hidupnya terkadang sangat lupa dengan apa yang harus dia lakukan bagi sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dikatakan Nehemia menanyakan kabar tentang orang-orang Yahudi, menanyakan kabar tentang orang-orang Yerusalem. Dia tidak sibuk mengumpulkan pundi-pundi bagi dirinya sendiri sebagai juru minum raja. Ketika saat itu dia sedang mengadakan satu pesta. Kalau juru minum biasanya, saudara yang dikasihi Tuhan, selalu dekat dengan raja. Bahkan terkadang raja menanyakan bagaimana tanggapan Nehemia tentang satu persoalan yang dia alami. Sangat dekat dengan raja. Bukankah Nehemia cukup hanya memikirkan persoalannya dengan raja? Bukankah Nehemia secara manusia cukup hanya membuat hati raja saja senang? Tetapi di dalam diri Nehemia ada hati seorang hamba yang takut akan Tuhan. Bagi kita orang-orang yang diberkati Tuhan, tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah hamba Tuhan yang harus memiliki tembok kepedulian terhadap orang lain. Aku menanyakan mereka, ada satu sepertinya Nehemia mencari-cari masalah. Sepertinya Nehemia mencari satu pergumulan. Sepertinya Nehemia merepotkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus bertanya dengan masalah orang lain? Mengapa dia harus bertanya tentang orang-orang Yahudi yang saat itu saudara mengalami kehancuran? Sekali lagi dikatakan, Nehemia memiliki tembok kepedulian imannya yang teguh di dalam Tuhan. Ayat yang kedua juga berkata bahwa ketika Nehemia mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang dalam kesukaran, orang-orang Yahudi sedang ada dalam cela oleh orang lain, tembok Yerusalem roboh, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Perhatikan ayat yang kedua dikatakan bagi kita. Ketika ku dengar berita ini, ayat yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, aku bertanya, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari tawanan, tentang Yerusalem. Kemudian ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Ketika Nehemia mengetahui keadaan bangsa Yahudi, ketika Nehemia mengetahui keadaan tembok-tembok Yerusalem yang mengalami kehancuran, ketika Nehemia melihat saudara-saudaranya sebangsanya mengalami satu celah di antara orang-orang sekelilingnya, Nehemia dikatakan ayat yang keempat, aku menangis dan berkabung. Jujur ini menjadi satu kerohanian, pengalaman kerohanian, teladan iman yang harus kita perhatikan. Bahwa ini merupakan satu gambaran kehidupan orang yang memiliki kasih yang luar biasa. Orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap orang lain.
Mengapa dia harus menangis dengan persoalan orang lain? Mengapa dia harus berkabung dengan masalah orang lain? Sedangkan dia ada dalam posisi yang sungguh-sungguh penuh dengan berkat-berkat, yang sungguh-sungguh penuh dengan sukacita. Ada di dekat raja, ada di tempat yang sangat nyaman. Tetapi Nehemia dikatakan, aku menangis. Pernahkah kita menangis dengan persoalan orang lain? Pernahkah kita menangis karena masalah yang dialami oleh orang lain? Pernahkah kita berkabung tentang satu pergumulan yang dimiliki oleh saudara kita? Pernahkah kita berkabung tentang duka cita yang dimiliki oleh saudara-saudara kita? Entah karena bencana alam, entah karena kecelakaan atau apapun. Nehemia memiliki hati seorang hamba yang begitu luar biasa. Memiliki tembok kepedulian yang sangat kuat di dalam dirinya. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita mau belajar. Allah mau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia peduli, dia menangis, dia berkabung tentang persoalan, tentang pergumulan orang lain. Mari pagi hari ini kita belajar. Apakah kita termasuk adalah pribadi yang sering sekali menangis dan berkabung tentang masalah orang lain? Apakah kita adalah pribadi yang suka mengambil bagian dalam derita orang lain? Bagian selanjutnya dikatakan jemaat yang dikasihi Tuhan pada ayat yang keempat, tidak hanya menangis, tidak hanya berkabung, tetapi Nehemia dikatakan pada ayat yang keempat, aku berpuasa dan berdoa. Banyak orang yang simpati tetapi tidak melakukan satu empati terhadap orang lain. Tetapi Nehemia mengambil jalan dasar pertama yang harus dia tempuh. Aku berpuasa. Artinya dia mengambil bagian derita orang lain bagi dirinya sendiri. Orang yang berpuasa menahan segala kenikmatan hidupnya untuk dia dekat dengan Tuhan. Untuk dia merasakan bagaimana orang lain mengalami kesusahan, bagaimana orang lain mengalami penderitaan. Nehemia mengambil itu. Dan kemudian dikatakan, aku berpuasa dan berdoa. Dia berseru kepada Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan. Pergumulan mereka adalah pergumulanku Tuhan, persoalan berat mereka adalah persoalan beratku. Sehingga Nehemia mengambil waktu berpuasa dan berdoa. Mari jemaat Tuhan, ketika engkau mendengar persoalan pergumulan yang dialami oleh orang lain, ketika engkau melihat bagaimana orang lain menderita dalam kehidupannya, Allah mau pagi hari ini kita mau meneladani Nehemia. Ambil waktu berpuasa dan berdoa kepada mereka. Mungkin keadaan kita saat sekarang ini keadaan yang sangat menguntungkan, sangat diberkati Tuhan, sangat penuh dengan sukacita, sangat tinggal di zona nyaman kita. Tetapi Allah mau hati kita terbeban dengan persoalan dan masalah orang lain. Atau bahkan jika saat sekarang ini Bapak Ibu sudah mulai mengalami kehancuran tembok-tembok kepedulian, Allah mau kita bersama membangun kembali. Aku berdoa dan berpuasa. Nehemia mau mengambil resiko demi orang lain. Nehemia mau mengambil bagian atas derita orang lain. Orang percaya zaman sekarang, sulit sekali kita mendapatkan pribadi-pribadi yang seperti ini. Sulit sekali kita mendapatkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hatinya tergerak untuk mengambil bagian di dalam derita orang lain. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudara sendiri pun sulit sekali memberikan perhatian, sulit sekali memberikan dukungan, sulit sekali memberikan bantuan, apalagi untuk berpuasa dan berdoa atas pergumulan kita. Tetapi kita orang percaya berbeda. Kita mau supaya kita memulai sesuatu di tengah-tengah Yerusalem kita. Kalau saudara kita sudah mulai tidak peduli dengan keadaan kita, saudara kita sudah tidak mau peduli dengan keadaan sanak saudara, orang tua, bahkan siapapun yang dekat dengan dia, mulai dari diri kita sendiri, kita mau meneladani Nehemia. Hari ini Allah mau jemaat pendengar suara pertobatan bangun kembali tembok kepedulian dalam diri kita. Allah tidak mau kita hanya menjadi pribadi yang individualisme, hanya memikirkan diri sendiri.
Karena hidup orang percaya, hidup karena kasih. Dan kita pun harus menerapkan kepedulian itu bagi orang lain. Bagian yang kedua, dikatakan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pasal yang kedua ayat yang ke-13. Mari kita akan lihat bersama-sama pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang telah habis dimakan api. Setelah Nehemia peduli, setelah Nehemia terbeban, setelah dia minta izin kepada raja, setelah dia mengambil resiko, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau biasanya kita pernah kita mendengar tentang Esther. Kalau menghadap raja tanpa diminta oleh raja, dan kalau raja tidak mengulurkan tongkat keselamatannya, maka dia akan dihukum mati. Dan Nehemia mengambil bagian, mengambil resiko dalam semuanya itu. Ketika raja melihat mukanya muram, ketika raja melihatnya mukanya tidak sukacita, sesungguhnya raja bisa marah, raja bisa mengambil satu tindakan. Tetapi Nehemia karena rasa beban di dalam dirinya, rasa peduli di dalam dirinya, dia mau mengambil resiko itu. Tetapi karena tangan Tuhan yang menolong Nehemia, tangan Tuhan yang memberkati Nehemia, tangan Tuhan yang mengurapi Nehemia. Ketika raja melihat wajah Nehemia begitu lesu, raja bertanya, ada apa dengan dirimu? Apa yang menjadi persoalan dan masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Begitu pedulinya seorang raja kepada Nehemia. Bukan karena kekuatan Nehemia, bukan karena kepintaran Nehemia, bukan karena Nehemia dipandang luar biasa dibandingkan yang lain, tetapi karena tangan Tuhan yang mengurapi Nehemia. Sehingga pada waktu itu dikatakan, raja memberi izin kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Begitu sukacitanya Nehemia mengambil bagian untuk memperbaiki tembok-tembok Yerusalem yang roboh, untuk melihat keadaan saudaranya di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhasil pada waktunya berdoa bagi persoalan orang lain, akan ada sukacita yang melimpah di dalam diri kita, akan ada sukacita yang bergejolak di dalam diri kita. Kita sudah mengambil bagian, kita sudah mengambil resiko atas persoalan orang lain. Dan pada bagian selanjutnya, ketika Nehemia sudah mendapatkan izin untuk pergi, dikatakan Nehemia, dikatakan pada ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 pasal 2 tadi, Nehemia turun tangan langsung. Aku menyelidiki tembok-tembok mana yang mengalami kehancuran. Aku menyelidiki tembok-tembok mana yang terbongkar. Aku menyelidiki tembok-tembok mana yang retak. Allah mau pada hari ini kita juga akan menyelidiki diri kita. Tembok-tembok apa yang saat ini hilang dari diri kita, yang mulai rusak dari diri kita, yang mulai terbongkar dari dalam diri kita, yang mulai mengalami kehancuran di dalam diri kita. Apakah tembok kasih kita, tembok ketaatan kita, tembok-tembok doa kita, ataukah tembok-tembok kasih kita kepada orang lain, tembok kepedulian kita kepada orang lain? Nehemia menyelidikinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mau supaya kita sungguh-sungguh menyelidiki hidup kita lagi. Nehemia turun tangan langsung. Bisa saja Nehemia yang punya banyak uang, yang punya banyak harta, menyuruh orang lain untuk menyelidikinya. Bisa saja dia menyuruh siapapun yang dia perintahkan. Tetapi hati sebagai seorang hamba ingin melihat langsung, ingin menyelidiki langsung keadaan yang sebenarnya. Dan ingat saudara, dikatakan malam hari dia turun. Ketika semua orang terlelap, ketika semua orang sedang menikmati dunianya, Nehemia bekerja untuk menolong saudara-saudaranya. Pada ayat yang ke-17, kita dapat melihat satu hal yang sangat harus kita pahami.
Dikatakan pada ayat yang ke-17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak menjadi celah. Dikatakan pada bagian ini, ketika Nehemia dalam segala visinya, dalam melaksanakan misinya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Tidak pernah Nehemia mengandalkan siapapun. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-13 tadi, bahwa dia turun tangan langsung. Karena dia sudah berdoa. Karena dia sudah melibatkan Tuhan. Karena dia sudah menyerahkan persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia sudah berpuasa dan berkabung di hadapan Tuhan. Nehemia mengandalkan Tuhan. Namun setelah Nehemia mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan membuat Nehemia berkata kepada tua-tua bangsa Yahudi pada waktu itu, mari kita mulai membangun dengan pengurapan Allah. Dan kemudian saudara, dapat kita lihat pada bagian ini, dia tidak mau bekerja sendiri, tetapi dia percaya bahwa ada orang-orang yang akan mendukung dan menolong dia. Jemaat Tuhan pun tidak akan berjalan sendiri. Tangan Tuhan akan menopang dan menolong kita. Dan setelah itu Tuhan pun akan bekerja melalui orang-orang yang dekat dengan kita untuk membantu dan menolong kita dalam segala persoalan yang kita hadapi. Bagian selanjutnya, bahwa dikatakan firman Tuhan bagi kita dalam pasal 2 ayat yang ke-19 ini, bahwa ketika Nehemia sudah menyelidikinya sendiri, ketika Nehemia sudah melibatkan Tuhan di dalamnya, pada bagian ketiga pasal 2 ayat 19 kita lihat bersama-sama. Ketika Sambalat orang Horori dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gersim orang Aram itu mendengar mereka mengolok-olok mereka, menghina mereka, katanya, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ingat, ketika kita hendak melakukan satu kebaikan, ketika kita hendak mengulurkan satu bantuan, ketika kita hendak mengulurkan kasih kita kepada orang lain, ketika kita hendak melakukan satu perbuatan yang dapat membangkitkan semangat orang lain, jangan lupa bahwa kita harus siap dengan segala penghalang-penghalang yang ada. Kita harus siap dengan segala resiko yang harus dihadapi. Sama dengan Nehemia, ketika ada niat dalam hatinya untuk membangun tembok Yerusalem, orang-orang Sambalat dikatakan, orang-orang yang ada di sana mengolok-ngolok dia, mencela dia, menghina dia. Jangan takut jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun banyak orang yang mengolok-ngolok kita, sekalipun banyak orang yang menghina dan mencela kita, Tuhan pasti akan menolong. Dikatakan bahwa ketika orang lain merendahkan kita, ketika orang lain memfitnah kita, ketika kita dihina dan diolok-olok orang lain, miliki satu ketetapan hati bahwa Allah pasti tolong kita. Ayat yang ke-20 dikatakan, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat Yerusalem. Biarkan mereka menghina kita, biarkan mereka mengolok-olok kita. Ketika saudara sedang membangun tembok kasih, tembok kepedulian, tembok-tembok yang membuat orang lain terbantu dengan keterbebanan saudara, ketika saudara sedang membangun tembok-tembok doa, tembok-tembok pengharapan di dalam diri kita, ingat Tuhan bersama dengan kita. Tuhan pasti akan membantu kita. Dikatakan Allah semesta langit pasti akan menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kembali Tuhan mau berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana dengan hati kita? Maukah kita memperbaiki? Maukah kita memperbaiki keadaan kerohanian kita saat sekarang ini? Maukah kita saat sekarang ini memperbaiki keadaan rumah tangga saudara, keadaan hidup saudara secara pribadi, persaudaraan di dalam kehidupan saudara? Maukah saudara memperbaiki keadaan Yerusalem saudara, memperbaiki tembok-tembok kasih saudara, memperbaiki tembok doa, tembok kepedulian, tembok rasa kepedulian terhadap orang lain, ketaatan, pengharapan saudara kepada Tuhan? Timbulkan hari ini lagi, bangun kembali hari ini lagi tembok-tembok itu bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan apapun yang menjadi resikonya. Allah semesta langit, kata Nehemia, yang akan menolong kita. Dan pada waktunya
Ketika tembok-tembok itu sudah terbangun dengan kuat, tetap waspada. Karena iblis selalu berjalan berkeliling, mengaum-ngaum di sekeliling kita. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Tetap andalkan iman percaya kita kepada Dia. Allah pasti tolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun masalah kita saat sekarang ini, apapun persoalan kita saat sekarang ini, apapun persoalan yang dialami saudara-saudara kita, persoalan yang dialami orang-orang sekitar kita, ambil bagian. Tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Karena ketika saudara melibatkan Tuhan, maka kita tidak akan mudah terjatuh. Apapun yang kita lakukan, Mazmur 126 mengatakan bahwa berjalan tetap maju. Sekalipun kau menangis mencucurkan air mata, Tuhan pasti akan membuat engkau membawa berkas-berkasmu untuk pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Itu satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah kami dengar dengan Nehemia Tuhan. Dialah kiranya berkat kemurahan Tuhan yang melimpah atas kami, membuat kami mengalami satu kepedulian terhadap orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk program Suara Pertobatan ini. Biarlah semakin hari semakin Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.